Oke, coba. 1, 2, 1, ya. Roberto Dinamika akan datang. Roberto Dinamika akan datang. Yansang, coba ceritakan tentang tes IPPS. Hai Roberto Dinamika-san. IPPS adalah singkatan dari Edward Personal Preference Schedule, yang merupakan tes kepribadian rumusan Alan L. Edward. Tes ini dirancang untuk menggambarkan motif dan kebutuhan signifikan dari seseorang. Sobat Den Malik akan dihadapkan pada 225 soal yang masing-masingnya terdiri dari pilihan A dan B. Nanti Sobat Den Malik akan memilih mana pernyataan yang Sobat Den Malik lebih sukai. Bila tidak ada yang Sobat Den Malik sukai, maka pilihlah yang paling mendekati dengan kepribadian Sobat Den Malik. Tidak ada jawaban benar dan salah dalam tes IPPS. Pastikan tidak ada pernyataan yang terlewati. Hindari untuk mengosongkan jawaban. Dari 225 soal, terdapat 15 faktor pasangan yang diulang 2 kali untuk skala konsistensi. 15 aspek tersebut diambil dari teori kebutuhan manusia atau human needs dari Murray tahun 1938. Hai Mbak Rela, coba paparkan tentang 15 aspek tersebut. These 15 aspects include need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi menghadapi tantangan. Tantangan bukan tentengan. Need for deference, yaitu kebutuhan untuk mengambil posisi mengalah dan merasa kurang mampu. Maksudnya mengambil posisi mengalah dan merasa kurang mampu. Need for order, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan teratur. Need for exhibition, yaitu kebutuhan untuk menonjolkan diri, dipuji dan pamer. Menonjolkan diri, dipuji dan pamer. Need for autonomy, yaitu kebutuhan untuk tidak tergantung pada orang lain. Need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk berkembang dengan orang lain. Berkembang dengan orang lain. Need for interception, yaitu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan pandangan dan perasaan orang lain. Menyesuaikan diri dengan pandangan dan perasaan orang lain. Need for succurrence, yaitu kebutuhan untuk mendapat perhatian yang lebih dari orang lain. Mendapat perhatian yang lebih dari orang lain. Need for dominance, yaitu kebutuhan untuk lebih atau menang atas orang lain. Kebutuhan untuk lebih atau menang atas orang lain. Need for abasement, yaitu kebutuhan untuk selalu merasa kurang mampu atau merasa bersalah. Need for nurturance, yaitu kebutuhan untuk menolong orang lain. Need for change, yaitu kebutuhan untuk merasakan sesuatu yang baru. Need for endurance, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu sampai tuntas atau selesai. Need for heterosexuality, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan jenis kelamin lain. Need for aggression, yaitu kebutuhan untuk menentang atau menyerang orang lain baik dalam pandangan maupun tindakan. Kebutuhan untuk menentang atau menyerang orang lain baik dalam pandangan maupun tindakan.
Hasil tes IPPS ini dipakai untuk memutuskan apakah seseorang bisa bekerja sesuai dengan posisi yang dilamarnya atau tidak. Hal ini untuk meminimalisir orang yang kepribadiannya tidak cocok dengan posisi yang dilamar. Saya lebih suka menyebutnya dengan meminimalisir, bukan menghindari. Karena banyak orang yang sesungguhnya introvert, misalnya, melamar untuk pekerjaan yang diidentikan dengan sosok yang ekstrovert tapi tetap sukses. Kita bisa melakukan hal-hal positif baru dengan disiplin dan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan baru yang dapat membuat kita sukses di bidang tersebut. Nanti ya kita bahas lagi. Terima kasih ya Ambarella. Lumayan, baru 1 hari sampai dari kerajaan Starfruit. Udah lancar ngomongnya. Berikut ini adalah contoh soal dari tes IPPS. IPPS adalah tes yang bersifat ipsatif, di mana gambaran yang terlihat adalah suatu profil kepribadian sehingga hanya berlaku bagi yang bersangkutan. Tes ini terdiri dari 225 pasang pernyataan dan Sobat Dian Malik diminta untuk memilih salah satu pernyataan yang sesuai dengan diri Sobat Dian Malik. Sifat dari tes ini adalah forced choice technique, di mana Sobat Dian Malik akan dipaksa untuk memilih alternatif A atau B. Jadi harus dipilih. Nah, dari 225 soal tersebut, dari 225 pasang pernyataan tersebut, terdapat 15 pasang pernyataan yang merupakan pengulangan. Jadi, ini gunanya untuk mendeteksi konsistensi dari Sobat Dian Malik dalam menentukan pilihan. Kelebihan dari tes IPPS adalah 1. Validitas dan reliabilitasnya tinggi. Yang kedua, pengerjaannya mudah sehingga bisa dikerjakan oleh beragam latar belakang dan tingkat pendidikan. Kekurangan dari tes ini adalah beberapa itemnya mengandung social desirability. Adanya kemungkinan subjek melakukan faking dengan memilih mengikuti norma sosial ketimbang apa yang menjadi minatnya. Sebetulnya dia pengen milih A, tapi kecenderungan masyarakat akan memilih B, maka dia mengikuti untuk memilih B. Berikutnya adalah pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama. Umumnya yang diterapkan 40-90 menit. Bila lebih dari itu ada indikasi konflik, ragu-ragu, bimbang, ada beban dengan social desirability. Poin penilaian dari tes IPPS adalah 1. Konsistensi. Yang kedua, needs, kebutuhan atau minat. HRD akan memeriksa konsistensi terlebih dahulu. Jika masuk atau melebihi batas minimal, baru HRD akan memeriksa poin needs. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa terdapat 15 pasang soal yang merupakan pengulangan untuk memeriksa konsistensi kandidat. Dibutuhkan minimal 10 pasang pernyataan yang sama atau konsisten. Jika konsistensi kurang dari itu, jawaban dianggap meragukan dan HRD tidak meneruskan memeriksa poin needs. 15 pernyataan pasangan tersebut antara lain 1 dan 151, 7 dan 157, 13 dan 163, 19 dan 196, 25 dan 175. Kemudian 26 dan 101, 32 dan 107,
38 dan 113, 44 dan 119, 50 dan 125. Lanjut, 151 dan 201, 157 dan 207, 163 dan 213, 169 dan 219, 175 dan 225. Saya menyarankan usahakan untuk bisa konsisten di 12-13 pernyataan. Berikut ini adalah penjelasan ke-15 trait tersebut. Yang pertama, achievement adalah usaha seseorang untuk mencapai hasil kerja sebaik mungkin, menyelesaikan tugas yang menuntut keterampilan dan usaha, mampu menghargai dan mengakui kekuasaan, mampu menyelesaikan tugas yang berarti, mengerjakan tugas yang sulit dengan baik, menyelesaikan masalah pelik dan sulit yang menuntut kemampuan berpikir rasional dan baik, dapat mengerjakan tugas dengan lebih baik dari orang lain, senang menulis cerita dan drama. Kira-kira akan lebih baik jika skornya kurang, moderat, atau tinggi Sobat Dian Malik? Berikutnya ada deference, menerima pendapat orang lain, memahami hal yang dipikirkan orang lain, mengikuti perintah dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan harapan, memuji orang lain bahwa mereka dapat bekerja dengan baik, menerima kepemimpinan orang lain, senang membaca riwayat orang-orang besar, menyesuaikan diri pada adat dan kebiasaan namun menentang kepada hal non-konvensional, serta membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan. Kira-kira akan baik jika skornya rendah, moderat, atau tinggi Sobat Dian Malik? Lalu ada order, usaha seseorang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi dengan teratur, rapi, tersusun, terencana sebelum menghadapi tugas yang berat. Menyenangi segala sesuatu yang tersusun dengan rapi, bersih, baik. Membuat rencana sebelum bepergian, mengerjakan pekerjaan dengan detail, mencatat dan menyiapkan surat dengan sistem yang bagus, menyiapkan jenis makanan dan waktu makan secara teratur, menyusun rencana dengan matang sehingga dalam menghadapi tugas atau pekerjaan berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang telah direncanakan. Autonomi, mengerjakan sesuatu sebagaimana ia kehendaki, mandiri dalam mengambil keputusan, merasa bebas bekerja menurut kehendaknya, bekerja tidak konvensional, menolak situasi bila orang lain mau melibatkan diri, mengerjakan sesuatu tanpa menghiraukan pendapat orang lain, mengkritik orang-orang yang berkuasa, menghindari tanggung jawab dan kewajiban. Menurut Sobat Dian Malik, sebaiknya skornya rendah, moderat, atau tinggi. Berikutnya, affiliation, bersifat loyal terhadap teman, berpartisipasi aktif dalam kelompok pertemanan, mengerjakan sesuatu untuk orang lain, membentuk persahabatan baru, memiliki banyak teman, turut serta dalam segala sesuatu dengan urusan orang lain, senang mengerjakan sesuatu dengan orang lain daripada sendirian, senang bekerja sama, senang membantu orang, membentuk ikatan-ikatan yang kuat dalam pertemanan, senang menulis surat kepada teman. Menurut Sobat Dian Malik, sebaiknya skornya rendah, moderat, atau tinggi. Berikutnya, introspection, memahami dorongan dan perasaan orang lain, mengamati orang lain, memahami orang lain bagaimana menelaah masalah, menempatkan diri pada orang lain, menilai orang lain mengapa mereka mengerjakan sesuatu, menganalisis tingkah laku orang lain, menganalisis dan memprediksi orang lain akan bertindak atau melakukan sesuatu. Sebaiknya menurut Sobat Dian Malik skornya rendah, moderat, atau tinggi. Berikutnya ada succurrence, senang ditolong teman di saat mengalami kesulitan, menerima saran dan dorongan dari orang lain, menyenangi orang yang bersikap ramah kepadanya, senang diberi simpati dan empati orang lain, menyenangi orang yang berbuat menggembirakan dirinya, memanfaatkan kesalahan orang lain. Nah, menurut Sobat Dian Malik sebaiknya skornya rendah, moderat, atau tinggi.
Abasement, merasa berdosa jika membuat suatu kesalahan, menerima kesalahan jika berbuat tidak semestinya, merasa bahwa penderitaan lebih menguntungkan daripada merugikan, merasa perlu dihukum bila berbuat salah, merasa lebih baik mengalah daripada melawan dalam pertengkaran, merasa tertekan oleh ketidakmampuan menghadapi situasi, merasa malu menghargai orang yang lebih tinggi, merasa rendah diri terhadap orang lain yang lebih tinggi atau lebih dihargai. Menurut Sobat Dian Malik, sebaiknya skornya rendah, moderat, atau tinggi. Nurturance, senang membantu orang lain yang mengalami kesulitan atau kurang beruntung. Membantu orang lain dengan ramah dan rasa simpati, mudah memaafkan orang lain, mengerjakan hal yang menyenangkan orang lain, bermurah hati kepada orang lain, menaruh simpati dan berempati kepada orang lain yang mengalami kesusahan, menunjukkan rasa kasih sayang yang besar terhadap orang lain, merahasiakan masalah pribadi orang lain. Menurut Sobat Dian Malik, skornya sebaiknya rendah, moderat, atau tinggi. Change, senang berbuat sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lain. Bepergian menemui orang-orang yang baru, mencoba sesuatu yang baru dan mencoba merubah kebiasaan yang rutin, mencoba pekerjaan baru, berpindah-pindah tempat, berpartisipasi aktif dalam hal-hal yang sifatnya baru, berusaha selalu memiliki barang-barang dan alat-alat baru. Menurut Sobat Dian Malik, sebaiknya skornya rendah, moderat, atau tinggi. Endurance, berusaha mengerjakan tugas sampai selesai sesuai yang menjadi tanggung jawabnya. Bekerja keras dalam menyelesaikan suatu tugas, menekuni masalah sampai terpecahkan, menyelesaikan tugas yang dihadapi sebelum mengerjakan tugas lain, bekerja dalam waktu yang lama tanpa menimbulkan kekacauan pekerjaan, menekuni permasalahan meskipun berat dan kurang tampak kemajuan hasilnya, menolak sesuatu yang merintangi pekerjaan. Menurut Sobat Dian Malik, sebaiknya skornya rendah, moderat, atau tinggi. Heterosexuality, senang bepergian dengan jenis kelamin lain, menyenangi lain jenis, senang bekerja dengan lain jenis, senang mencium lain jenis, menyenangi fisik atraktif lain jenis, senang berbicara tentang seksual, senang membaca buku-buku tentang perilaku seksual, senang mendengar cerita seks. Aggression, menentang pendapat orang lain yang berbeda, mengkritik orang lain yang berbuat salah, atau secara langsung tidak setuju dengan pendapat dia, memperolok-olokkan orang lain, membalas dendam untuk menghina orang lain, suka marah, suka kekerasan, senang membaca media cetak dan media lainnya yang menggambarkan kekerasan. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Kunci dalam mengerjakan tes IPPS adalah konsistensi. Kemudian untuk needs, bila ternyata Sobat Dian Malik mengirimkan lamaran kerja untuk posisi yang ternyata berbeda dengan minat dari Sobat Dian Malik yang sesungguhnya, saya hanya senyum-senyum saja. Ya, begitulah hidup. Banyak hal yang dapat berjalan di luar rencana. Banyak hal yang bisa memaksa kita untuk mengambil pekerjaan apapun itu, apa saja. Misalnya untuk memberi nafkah pada keluarga. Karena Sobat Dian Malik sudah melangkah sampai sejauh ini, go ahead, tuntaskan. Setiap orang memiliki sifat dasar hanif, baik. Maka ikutilah kata hati yang baik dalam menjawab. Bila Sobat Dian Malik hendak menyesuaikan pilihan jawaban dengan karakter posisi kerja yang diincar, silakan, lakukanlah. Misalnya posisi kerja yang Sobat Dian Malik incar related dengan needs achievement, maka jawaban-jawaban untuk mendukung skor achievement itu tinggi, pilihlah. Bila akhirnya diterima bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Bila dibutuhkan kebiasaan-kebiasaan baru untuk mensukseskan pekerjaan tersebut, maka belajarlah. Lakukan repetisi sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan baru.
jadilah pemenang untuk keluarga Anda. Nah, demikianlah pembahasan kali ini tentang berlatih tes IPPS. Bila Sobat Dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!